Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 41. Melanjutkan cerita sebelumnya. 10.000 naga terbang dan mengendarai angin dan ombak untuk mengatur langit dan bumi. Tan Yun tersenyum dan berbisik dengan suara rendah. Tiba-tiba, suara naga yang bergema di seluruh dunia datang dari tablet batu. Dari puncak gunung suci Suanyuan, suara nyanyian naga seperti gelombang tak terlihat, yang berasal dari segala arah ke barat, menyelimuti kota abadi Suanyuan yang luas. Apakah itu 3 juta tentara di tentara atau ratusan juta abadi di luar kota? Mereka mengira naga itu telah datang, dan bergegas keluar dari barak dan pavilion, menatap ke langit. Hah? Nyanyian naga itu sangat keras dan jelas, kenapa kamu tidak melihat naga itu? Ya, di mana naga itu? Ketika semua orang bingung, basis formasi yang terkubur di daerah sekitar kota abadi Suanyuan telah berubah pada saat ini. Di setiap dasar susunan dengan ketebalan 10 kaki dan tinggi ribuan kaki, potongan pola sisik naga mekar dengan tirai cahaya kemasan. Kemudian, di setiap basis arai, ada nyanyian naga yang kuat dan tidak dapat diganggu-gugat. Wow! Au! Pada saat ini, 10.000 naga mengaum. Saat berikutnya, di mata semua orang yang terkejut dan bersemangat, mereka melihat pemandangan paling indah dan mengejutkan yang pernah mereka lihat. Tetapi semua orang melihat bahwa bayangan virtual naga emas, yang panjangnya puluhan ribu kaki, membubung di atas kota abadi Suanyuan. 10.000 naga berlayar. 10.000 naga menari dan terbang. Wow, di puncak gunung suci Suanyuan, Suanyuan Changfeng melihat pemandangan yang mengejutkan di langit dan berseru, "Saudara Tan, ini benar-benar spektakuler. Aku belum pernah melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Apakah ini formasi 10.000 naga? Ini sangat indah dan mengejutkan." Pada saat yang sama, di luar pavilion Tiange di kota Sishu, di luar kota Fangcheng, Chu Xiao dan Suanyuan Linger berdiri berdampingan seperti gadis emas, menatap pemandangan menakjubkan di langit. Chu, ini pasti seseorang yang mengatur formasi besar perlindungan kota. Suanyuan Linger mengerang dengan gembira. 10.000 naga mengaum, bangga dengan langit. "Lindungi aku, dan orang-orang kota abadi Suanyuan." Mendengar ini, Chu memandang Suanyuan Linger, yang sedang menatap langit, dengan lembut dan penuh kasih sayang, dan berkata dengan lembut. "Tarian naga senja sangat indah. Tidak satu pun dari jiwaku." Setelah mendengar ini, Suanyuan Linger menutup bulan dan wajah yang memalukan itu sedikit memerah, dan dia melihat ke samping dan berkata, mulut yang malang. Tidak lama kemudian, di atas kota abadi Suanyuan, begitu hantu 10.000 naga emas menghilang, barisan emas kabur yang luas dan halus menyelimuti seluruh kota dalam getaran kehampaan. Di puncak gunung suci Suanyuan, Tan Yun memandang Suanyuan Changfeng yang telah melambat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Metode membuka formasi kota. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Setelah Anda mengingatnya, Anda akan memberitahu mereka kapan Tuan Kota dan Jenderal Suanyuan kembali. Ingat, jangan beritahu orang luar, bahkan pelayan rumah penguasa kota atau jenderal militer manapun. Kamu tidak bisa menyakiti orang lain dan menjaga orang lain. Jika ada kesalahan, begitu metode melindungi susunan kota dibuka dan menyebar ke telinga musuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan." Mendengar pidato itu, Suanyuan Changfeng berkata, "Jangan khawatir, Saudara Tan, saya tahu." Ya, setelah mengangguk, Tan Yun menunjuk ke 10.000 tablet batu Zhang yang berdiri di puncak gunung suci Suanyuan dan berkata, "Tablet ini adalah mata arai dari 10.000 susunan perlindungan kota naga, dan 10.000 pola susunan di tengah mata arai adalah untuk membuka larangan. Larangan pembukaan ini memiliki fungsi penyalinan. Anda hanya perlu membuat token, lalu menyalin larangan pembukaan ke token. Token akan ditumpahkan darah untuk mengenali tuannya. Jika Anda ingin meninggalkan formasi besar, Anda hanya perlu mengaktifkan token,
dan gerbang setinggi 10.000 kaki akan diubah menjadi susunan yang luas dan Anda bisa pergi. Setelah mendengarkan, Xuanyuan Changfeng berkata dengan penuh semangat, "Aku mengerti." "Yah," kata Tan Yun, "aku akan pergi ke alun-alun kota luar untuk melihat berapa banyak dari 32 jenis biji yang memurnikan senjata ajaib ruang dan waktu telah ditambang." "Oke, kamu pergi, saudara Tan Xian." Xuanyuan Changfeng tersenyum dan berkata, "Aku akan membuatkan token sekarang. Omong-omong, aku akan membuatnya untukmu." "Satu tidak cukup," Tan Yun berkata, "aku tidak membutuhkannya. Kamu bisa menghasilkan 7. 7. Xuanyuan Changfeng terkejut, "Apakah kamu tidak menginginkannya? Lalu apa yang kamu inginkan 7? "Saya punya 7 istri," kata Tan Yun. "Apa, 7 adik perempuan?" Xuanyuan Changfeng memutar matanya. "Aku akan pergi. Kamu playboy. Bagaimana dengan adik perempuan? Tolong perkenalkan mereka pada kakakmu." Xuanyuan Changfeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tan Yun berkata, "Mereka masih retret. Terakhir kali saya berjanji kepada Jenderal Xuanyuan bahwa saya akan memperkenalkan mereka kepadanya." Kemudian, Tan Yun, berpakaian ungu, berubah menjadi sinar ungu dan meledak ke lautan awan dari puncak Gunung Suci Xuanyuan. Keesokan paginya, Tan Yun memasuki Tiange kota Shizu, menemukan Chu Alami Xiao, dan bertanya tentang penambangan 32 jenis biji. Setelah ditanyai, tidak banyak tambang biji, tetapi Tan Yun sangat tersentuh oleh kenyataan bahwa orang-orang di kota lain bersedia menambang biji tanpa kompensasi. Tan Yun selalu yakin bahwa orang baik-baik untuk diri mereka sendiri, dan menyakiti orang lain selalu berbahaya bagi diri mereka sendiri. "Chu Xiao, berikan perintahku." Gerbang dalam kota dibuka. Warga dapat memasuki kota dalam untuk menambang biji. Semakin banyak mereka menambang, semakin baik. Setelah Tan Yun berbicara, setelah mengobrol dengan Xuanyuan Linger sebentar, Tan Yun memasuki lantai 6 dan mengorbankan pagoda abadi untuk kultivasi. Dalam sekejap mata, Tan Yun telah menghabiskan lebih dari 6.000 tahun di menara. Dalam 1 tahun terakhir, 10,5 bulan, Tan Yun melangkah dari tingkat 10 ke tingkat 11 ranah pemurnian abadi. Selama periode ini, Tan Yun masih berusia 100 tahun. Dia memadamkan daging dengan cairan surgawi Hongmeng, membuat 5 elemen tubuh Hongmeng memasuki tahap puncak ke-12, memiliki kekuatan besar untuk merobek artefak suci tingkat tinggi dengan tangan kosong. Dan kekuatan jiwa abadinya sebanding dengan kekuatan alam manusia kaisar tingkat 11. Dengan semua kemampuan Tan Yun bisa bertarung dengan tingkat 12 ranah manusia kisar. Jika masalah ini menyebar, akan sulit bagi siapapun untuk mempercayainya. Karena kekuatan tantangan semacam ini melintasi batas besar, dapat dikatakan bahwa dia telah berdiri di puncak langit dan dunia. Apakah ada orang dengan kemampuan tantangan lompatan katak yang sama dengan Tan Yun? Ya, tentu saja. Kalau tidak, ketika Tan Yun adalah Mahaguru Hongmeng di masa lalu, dia tidak akan jatuh. Hanya saja orang-orang seperti Tan Yun yang melampaui level dan menantang kemampuan untuk melawan langit tidak akan melebihi 100 orang jika mereka melihat batas-batas surga yang tak terhitung jumlahnya. Dengan senyum puas, Tan Yun meninggalkan pagoda abadi dan muncul di lobi di lantai pertama Tiange, kota Shizu. Melihat Chu Xiao, dia bertanya, "Bagaimana penambangan bijinya?" Chu Xiao tersenyum dan berkata, "Bos, dalam 2 tahun terakhir, para abadi hampir kehabisan 32 jenis biji di kota abadi Xuanyuan." "Hei, tidakkah kamu tahu bahwa 32 jenis biji yang telah ditambang hari ini dapat terakumulasi menjadi gunung hingga 1 juta kaki?" Tan Yun mengangguk sambil tersenyum dan berkata, "Oke, sangat bagus. Jadi saya bisa memperbaiki beberapa senjata ajaib ruang dan waktu yang besar." Kemudian Chu Xiao memberi Tan Yun 100 cincin peri penuh dengan 32 jenis biji. Setelah menerimanya, Tan Yun mengerutkan kening. "Apakah ada berita dari Laksamana Xuanyuan? Tuan kota sedang mencari jenderal dan belum kembali." Chu Xiao terlihat khawatir dan berkata, "Jenderal Xuanyuan, pria yang beruntung memiliki penampilannya sendiri dan akan baik-baik saja." "Oh," Tan Yun bertanya sambil menghela nafas panjang, "bagaimana? Apakah Linger menangkapnya?"
Chu Xiao menggaruk kepalanya dan berkata, hampir hilang. Linger berkata, sekarang saya dalam masa ujian. Jika saya lulus ujian, saya akan mempertimbangkan untuk menjadi teman Tao saya, hehehehe. Yah, kata Tan Yun, ayolah. Jika kamu mendapatkan hati orang, kamu harus memperlakukan mereka dengan baik. Terima kasih, bos atas doronganmu. Chu Xiao tersenyum. Segera, Chu Xiaosa memperhatikan bahwa wajah Tan Yun berangsur-angsur menjadi dingin, dan bertanya, bos, ada apa denganmu? Tan Yun dengan sungguh-sungguh berkata, peluang, saya mengajukan pertanyaan kepada Anda, saya harap Anda akan menjawab saya dengan serius. Bos, katamu. Chu Cik membuang senyumnya. Tan Yun bertanya, jika suatu hari Anda dan Suan Yuan Linger menikah, dan keluarga Suan Yuan dan saya menjadi musuh yang berbeda, bagaimana Anda akan memilih? Jangan berbohong, katakan yang sebenarnya. Mendengar pidato itu, Chu Xiao mengepalkan tinjunya dan berkata dengan tulus, jika saya harus memilih antara istri saya dan bos saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Tapi aku akan berjaga-jaga dan tidak pernah mengkhianati bos. Jika adik laki-laki itu hanya memiliki satu cara untuk dipilih, lindungi Linger dengan nyawanya, dia juga akan menggunakan nyawanya untuk meminta maaf padamu. Mendengar ini, Tan Yun menatap Chu Xiaoshu, dan tiba-tiba merasakan sedikit kesedihan yang tak bisa dijelaskan. Chu Xiaosa telah bersama Tan Yun selama bertahun-tahun. Meskipun dia mengaku sebagai adik laki-laki, di dalam hati Tan Yun, dia adalah saudara. Pada saat yang sama, Tan Yun tahu bahwa jika suatu hari Suan Yuanru membangunkan ingatannya dan mengetahui identitasnya, dia akan berbalik melawan satu sama lain. Pada saat itu, dia dan Chu Xiao akan menghadapi pilihan yang paling sulit dan menyakitkan. Tan Yun merasa sedikit sedih, aku tahu hari ini akan selalu datang. Aku hanya berharap untuk datang nanti. Pada saat ini, Tan Yun tidak dengan egois meminta Chu Xiaoshu untuk berhenti mengejar Suan Yuan Linger. Karena dalam hati Tan Yun, semua orang adil dan berhak mencari kebahagiaan. Bos, ada apa denganmu? Chu menatap Tan Yun dengan cemas. Tan Yun tersenyum dan menepuk bahu Chu Xiao. Aku hanya menggodamu, tapi aku sangat puas dengan jawabanmu. Setidaknya kamu menjawab dengan sangat jujur. Tidak seperti salah satu muridku. Mengacu pada Lingxia Tianzun, satu-satunya murid di masa lalu, mata Tan Yun menunjukkan warna gelap yang tak terkendali. Dia pernah berkata pada dirinya sendiri, aku tidak akan pernah mengkhianatimu dalam hidupku. Dia pernah berkata bahwa setiap saat, murid-murid akan berdiri di sisi Anda dan membalas Anda atas asuhan dan kultivasi Anda. Namun, dia mengkhianati dirinya sendiri tanpa ampun. Sering memikirkan hal ini, hati Tan Yun akan terasa sakit. Karena Lingxia Tianzun, lahir di dunia surgawi Hongmeng, bukan hanya murid Tan Yun, tetapi juga seorang yatim piatu, yang dibesarkan oleh Tan Yun. Bos, apakah kamu menangis? Chu Xiao bertanya dengan hati-hati saat melihat mata Tan Yun sedikit memerah. Omong kosong apa? Bagaimana aku bisa menangis? Tan Yun tersenyum. Ketika dia berbalik dan pergi, Chu Xiao bertanya, bos, apa yang terjadi dengan mantan muridmu? Murid, apakah saya mengatakan itu? Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat yang membuat Chu Xiao merasa bingung, dia datang ke lantai 6 dan memasuki menara suci abadi terbaik. Dia mulai memadatkan tungku penempaan bintang saat berkultivasi, membakar 32 jenis biji, dan memperbaiki 11 senjata sihir ruang dan waktu pada saat yang sama. Di lobi di lantai pertama, Chu Xiao mengerutkan hidungnya dan bergumam pada dirinya sendiri, bos, aneh hari ini. Ketika saya menyebutkan murid saya barusan, dia terlihat sedih dan marah. Ya Tuhan, bos tidak akan benar-benar berbalik melawan keluarga Suan Yuan suatu hari nanti. Tidak, bagaimana bisa? Jenderal Suan Yuan sangat baik kepada bosnya. Bos tidak pernah menjadi orang yang akan menggigit tangan yang memberinya makan. Pada saat ini, Suan Yuan Linger mengerutkan kening dan turun dari lantai 2. Anak bau, apa yang kamu gumamkan sendirian? Chu Xiao berkata sambil tersenyum, tidak. 2 bulan setelah waktu eksternal, 600 tahun telah berlalu di menara. Halo. Tan Yun, yang sedang duduk bersila,
menghela nafas lega, dan berkata, "Itu dia." Pada saat ini, di tanah di depan Tan Yun, ada 10 aula mini dan perahu abadi. Setiap aula dibagi menjadi 9 lantai. Kelas tinggi sama dengan pagoda abadi ruang waktu terbaik Tan Yun. Itu juga merupakan peninggalan abadi terbaik. Karena pagoda abadi Tan Yun 66 lantai hanya dapat menyediakan 1 orang untuk berkultivasi di setiap lantai di dunia luar adalah 10 tahun per hari. Dan 10 kuil abadi ruang waktu yang luar biasa ini, karena setiap lantai digunakan bersama oleh banyak orang untuk berkultivasi, oleh karena itu, 1 hari di luar, setiap lantai adalah 5 tahun. Namun demikian, itu jauh lebih baik daripada senjata ajaib ruang waktu dari alat abadi terbaik yang dibudidayakan oleh para prajurit sebelumnya. Tan Yun berharap untuk mengatakan, 10 pagoda abadi ruang waktu terbaik dapat menampung 50.000 orang di setiap lantai, 1 adalah 450.000, dan 10 dapat menampung 4,5 juta. Sekarang ada lebih dari 3 juta tentara di kota abadi Xuanyuan, dan hanya 7 yang cukup untuk menampung mereka. Aku akan menyimpan 3 sisanya dan memberikan 7 sisanya kepada para jenderal sehingga mereka dapat mengatur prajurit abadi untuk berlatih. Kemudian, segera setelah Tan Yun membaca, 10 kuil abadi ruang waktu berkualitas tinggi dan perahu suci abadi berkualitas tinggi terbang ke cincin surga dan bumi. Xuanyuanru telah meninggalkan kota abadi selama hampir 2 tahun 2 bulan. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus kembali. Tan Yun berpikir dalam hati, meskipun mata biru keluarga rohnya tidak memiliki kekuatan serangan, dia bisa melihat menembus kabut apapun di dunia. Ketika dia memasuki ngarai yang hilang, dia tidak bisa kehilangan dirinya sendiri dan tidak bisa keluar. Tiba-tiba, suara bersemangat Chu Xiao menyela pikiran Tan Yun. "Bos, ini berita bagus. Tuan kota menemukan Jenderal Xuanyuan. Sekarang Jenderal Xuanyuan telah kembali utuh." "Apa? Bagus." Tan Yun bergegas menjauh dari pagoda abadi dan mengubah pagoda menjadi bayangan sisa setelah mengumpulkannya di telinga kanannya. Ketika dia dengan cepat muncul di lobi di lantai pertama, dia melihat Zhang Yizong menatap dirinya sendiri sambil tersenyum. "Aku sudah melihat jenderal itu." Zhang Yizong memeluk Tan Yun dan tersenyum. "Kamu sudah tua, panggil saja aku dengan namaku. Tidak perlu terlalu belak-belakan," kata Tan Yun. "Itu tidak bagus. Tidak ada aturan yang tidak bisa membuat lingkaran." Zhang Yizong memeluk tinjunya dan berkata, "Tuan, setelah kembali ke rumah Tuan Kota, dia ingin datang kepadamu secara langsung, tetapi dia dan nona muda kedua belum bertemu selama bertahun-tahun, jadi dia akan menemanimu." Wanita muda kedua pertama. "Tuan menyuruhku untuk datang dan mengundangmu." Mendengar ini, Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata, "Oke, ayo pergi." Kemudian, setelah Zhang Yizong dan Tan Yun melangkah keluar dari tiangnya kota Sishu, mereka menemukan bahwa wajah para abadi di kota alun-alun dipenuhi dengan kegembiraan. Apa yang mereka bicarakan adalah bahwa orang-orang yang beruntung dari Jenderal Xuanyuan memiliki surga mereka sendiri, dan pasti ada kata-kata seperti kebahagiaan setelahnya jika mereka tidak mati. Ketika para abadi melihat Tan Yun, mereka semua membungkuk hormat. Pada saat yang sama, para abadi merasa bahwa Tan Yun sangat berbeda dari semua jenderal sebelumnya. Mereka merasa bahwa Tan Yun sangat mudah didekati dan tidak bertele-tele. Setelah Tan Yun mengadakan pertemuan tatap muka dengan semua makhluk abadi, dia melihat ke samping ke arah Zhang Yizong dan berkata, "Ayo naik perahu peri terbaikku." "Apa? Perahu abadi?" Zhang Yizong terkejut. "Anda tahu, 12 jenderal sebelumnya tidak memiliki perahu suci abadi terbaik." "Yah, itu berhasil disempurnakan," kata Tan Yun. Cincin peri menyala dan perahu suci peri menjadi berukuran 100 kaki dari jalan. Kemudian Tan Yun dan Zhang Yizong naik ke perahu suci peri dan berlayar menuju pusat kota seperti kilat. Di jalan, Zhang Yizong menyebutnya menyenangkan karena dia merasakan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya dalam 2,5 jam, Tan Yun mengendarai perahu suci abadi dan terbang ke tengah gunung suci Xuanyuan. Kemudian, menyingkirkan perahu suci abadi, Tan Yun dan Zhang Yizong memasuki istana Tuan Kota.